Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Masimba dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk menambah amal ibadah kita. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur dengan memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk meningkatkan iman dan takwa kita, untuk meningkatkan amal ibadah kita semuanya. Sahabat Masimba, suatu saat Rasulullah Muhammad SAW saat akan berkhutbah, beliau menaiki mimbar pertama dan tiba-tiba beliau mengucapkan kata amin. Kemudian pada tangga kedua beliau kembali mengucapkan kata amin, dan pada tangga ketiga beliau kembali mengucapkan kata amin, sehingga para sahabat penasaran dan akhirnya setelah khutbah Jumat selesai dan sholat Jumat selesai, para sahabat segera bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda mengucapkan kata amin sampai 3 kali?" Maka Rasulullah pun menjawab bahwa di tangga pertama malaikat membisikkan kepadaku bahwa celaka dan merugilah orang-orang yang ketika disebut namamu mereka tidak bersolawat kepadamu. Kemudian yang pada tangga kedua malaikat membisikkan kepadaku bahwa celaka dan merugilah orang-orang yang masih hidup bersama kedua orang tuanya namun tidak membuatnya masuk surga. Dan Rasulullah menjawab amin, dan pada tangga ketiga malaikat Jibril menyampaikan, membisikkan bahwa celakalah dan merugilah orang-orang yang melalui atau menemui bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Masimba yang berbahagia, kita coba fokus pada yang terakhir, dan saat ini kita semuanya masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan, juga dengan harapan tahun depan pun kita masih berharap untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Namun perlu kita introspeksi bersama bagaimana agar kita tidak merugi dan celaka justru dengan bertemunya kita di bulan Ramadan ini. Maka mari kita introspeksi bagaimana kita memandang bulan Ramadan ini. Apakah kita anggap sebagai bulan yang biasa saja? Maka ini yang celaka dan merugi. Kita berharap dengan kedatangan bulan Ramadan ini kita punya keyakinan, punya anggapan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, sehingga kita memuliakan bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan yang mulia. Selanjutnya, jangan sampai juga kita hanya beramal mulia, rajin beramal, giat beramal hanya di bulan Ramadan saja. Maka ini juga akan membuat kita merugi dan celaka. Jangan-jangan kita hanya berubah alim, berubah rajin, berubah giat untuk beramal, untuk jamaah ke masjid, untuk sholat qiyamul lail, untuk berpuasa, sedekah dan sebagainya hanya di bulan Ramadan. Maka ini artinya ibadah kita ini tidak istiqomah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai amalan yang sedikit namun istiqomah. Sobat Masimba yang bahagia, selanjutnya dengan bulan Ramadan ini jangan sampai kita juga terlena dengan anggapan bahwa tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Maka ini menjadi ujian bagi kita. Ya, kita tidur kalau memang lelah, kita tidurkan
Namun jangan sampai seharian kita tidur-tiduran belakang. Ini akan merugikan kita karena banyak waktu bulan Ramadan ini yang sangat mulia dengan berbagai amalan yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan dengan berbagai amalan-amalan, dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari ilmu, dengan banyak mendengarkan tausiah-tausiah dan sebagainya, maka ini insya Allah akan lebih bermakna ibadah yang lebih tinggi daripada kita sekedar tidur belakang. Selanjutnya, jangan sampai juga kita seperti yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Kamin shaimin laisa lahu min syamihi illa al-ju'i wal 'atsy." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka bagaimana kita mampu untuk menahan hawa nafsu kita, menahan mata kita, menahan lisan kita, menahan telinga kita, dan menahan perbuatan tangan-tangan kita dari hal-hal yang melanggar syariat, yang melanggar aturan-aturan yang telah Allah tentukan. Maka kerugian yang berikutnya adalah orang yang bertemu dengan Ramadan namun maksiatnya masih jalan terus. Maka inilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang demikian, dan kita senantiasa berharap semoga puasa kita dan seluruh amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat untuk diri kita dan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.